Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Asri Lady Perbina Simbolon dengan NIM 19.032.11040 dan teman saya Novia Hilda Oktavia Manalu dengan NIM 19.032.110.095. Kami dari kelas perilaku konsumen B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tindakan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Adapun pokok bahasan yang ada dalam makalah ini itu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan dengan latar belakang, di mana keputusan pembelian konsumen merupakan proses di mana konsumen memilih, mengevaluasi produk dan jasa yang diinginkan. Selain itu, perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan merupakan prosedur yang kompleks dan melibatkan segala sesuatu, mulai dari pengenalan masalah hingga aktivitas pasca pembelian. Para pemasar atau pemilik bisnis harus memahami setiap sisi perilaku konsumen, di mana setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka membuat konsumen memiliki cara sendiri dalam mengambil keputusan. Proses ini tentunya terdiri dari membandingkan, mengevaluasi, memilih, serta membeli dari berbagai pilihan produk tergantung pada pendapat konsumen atas produk tertentu. Proses ini tentunya memberikan pemahaman dan realisasi masalah dari proses pengambilan keputusan konsumen bagi pemasar untuk membuat produk dan layanan mereka berbeda dari kompetitor mereka. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana tindakan konsumen terhadap proses pengambilan keputusan pembelian dan bagaimana contoh studi kasus mengenai tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya manfaat yaitu untuk menyelesaikan rumusan masalah. Selanjutnya tinjauan pustaka, di mana proses keputusan pembelian merupakan proses atau yang menjadi aspek-aspek keputusan pembelian konsumen yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Definisi tersebut merupakan yang dikemukakan oleh Kotler pada tahun 2022. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah dalam proses pembelian dimulai pada saat pembeli mengetahui atau mengenali sebuah masalah atau kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh stimulus internal yang kemudian menjadi sebuah pemicu dorongan kepada konsumen untuk pengambilan keputusan, di mana pada hakikatnya dalam pengenalan kebutuhan pada seorang konsumen dihadapkan dengan masalah, yaitu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya yaitu pencarian informasi. Besarnya pencarian informasi yang dilakukan konsumen tergantung dari kuatnya dorongan yang memicu konsumen tersebut, di mana jumlah informasi yang telah dimilikinya dapat memudahkan serta dengan adanya informasi tambahan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dalam pencarian informasi tersebut, di mana dengan adanya informasi yang diketahui oleh konsumen dapat menjadi rangsangan untuk mengenali masalah yang cenderung lebih banyak informasi untuk mencari informasi menjadi patokan untuk menentukan keputusan pembelian. Ada beberapa
berupa sumber informasi konsumen, yaitu sumber pribadi seperti teman, tetangga, keluarga, dan kenalan, sumber komersial seperti iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan pameran. Yang ketiga, sumber umum seperti media massa, organisasi konsumen. Yang keempat, sumber pengalaman, yaitu pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan proses dalam mempertimbangkan pilihan produk atau merek yang digunakan oleh konsumen, di mana konsumen memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Terdapat beberapa proses evaluasi dalam evaluasi alternatif, yaitu yang pertama, bahwa sesungguhnya konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk yang dibeli. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dan memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Untuk yang keempat, yaitu keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian terdapat dua faktor yang berpengaruh, yaitu yang pertama, sikap orang lain, di mana sikap orang lain mengurangi alternatif pilihan seorang nyatanya dapat menjadi lebih kompleks ketika orang dekat membeli produk tersebut. Yang kedua, yaitu faktor situasional, di mana hal yang tidak terduga dapat mengubah niat konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan untuk yang terakhir, yaitu perilaku pasca pembelian. Salah satu atau setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami atau adanya kemungkinan mengalami ketidaksesuaian karena diakibatkan oleh atribut-atribut atau fitur-fitur tertentu yang membuat konsumen merasa terganggu atau membandingkan langsung dengan merek lain, dan akan siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Nah, selanjutnya bagian pembahasan makalah. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan bahwa untuk pembahasan di makalah ini, yaitu kami membahas beberapa jurnal yang menganalisis mengenai tindakan konsumen, yaitu beberapa tindakannya dalam proses pengambilan keputusan. Jurnal yang pertama akan membahas salah satu tindakan konsumen, kemudian jurnal yang berikutnya yaitu membahas sekaligus semua tindakan konsumen atau langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tindakan konsumen mencari informasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, jadi dalam penelitian Dewi Artika dan teman-temannya pada tahun 2010, itu dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Buah di Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, pada penelitian yang ditujukan untuk mengetahui tindakan konsumen dalam proses untuk memutuskan apakah akan membeli buah di pasar tradisional ataukah di pasar modern. Nah, berdasarkan hasil analisis dengan mengaitkan pada tingkat keterlibatan konsumen dan perbedaan persepsi kualitas antara buah lokal dan juga buah impor di pasar modern Matahari Supermarket, itu menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan konsumen adalah tinggi dan tidak terdapat perbedaan persepsi kualitas antara buah lokal dan buah impor. Jadi, konsumen buah di pasar modern Matahari Supermarket termasuk dalam tipe perilaku pembelian, yaitu perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan produk atau buah yang akan dikonsumsi. Sehingga tindakan yang dilakukan konsumen untuk mengurangi ketidakcocokan produk buah adalah melakukan pencarian informasi. Nah, tipe perilaku pembelian mengurangi ketidakcocokan merupakan perilaku pencarian informasi.
Kemudian bagian proses keputusan pembelian buah duku. Jadi pada pembahasan ini saya mengaitkan penelitian oleh Januari dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menganalisa mengenai tindakan konsumen dalam pembelian produk pertanian yakni buah duku. Nah, sejalan dengan tujuan penelitian tersebut yaitu menjajaki perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian buah duku di era MEA, yaitu masyarakat ASEAN, dan menganalisis preferensi konsumen terhadap atribut buah duku, sehingga dapat diketahui seperti apa desain buah duku yang ideal menurut konsumen. Nah, berarti di sini tertera hasil analisis yang diterangkan dalam penelitian tersebut dan juga dikaitkan beberapa jurnal yang sejalan dengan hasil penelitiannya. Yang pertama, tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan yaitu pengenalan kebutuhan. Nah, ini diawali dari motivasi. Jadi motivasi yang terdapat di dalam perbedaan individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemungkinan suatu kebutuhan tertentu akan diaktifkan atau tidak. Jadi konsumen melakukan tindakan pengenalan kebutuhan karena adanya motivasi tertentu. Jadi pada penelitian ini ditemukan bahwa manfaat yang dicari responden dalam mengkonsumsi buah duku adalah untuk mendapatkan rasa yang segar. Nah, itu sebanyak 88%. Sementara 29% itu menyatakan bahwa mereka mengkonsumsi buah duku untuk kesehatan. Nah, dilihat dari tingkat keterlibatan responden tersebut, bahwa 89% yang tadi itu menyatakan biasa saja jika tidak membeli buah duku. Namun 11% responden merasa ada yang kurang jika tidak membeli. Nah, jadi yang 11% ini adalah mereka yang melakukan tindakan untuk pengenalan kebutuhan karena mereka butuh, jadi jika tidak membeli akan merasa ada yang kurang atau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Nah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitriani dan Surya Nawati tahun 2018 di mana karena motivasi tertentu konsumen melakukan tindakan pengenalan kebutuhan. Kemudian tindakan yang berikutnya yaitu pencarian informasi. Berdasarkan pendapat ahli Angel dan teman-teman tahun 94 itu ketika sudah melakukan pengenalan kebutuhan, maka konsumen akan mencari informasi. Jadi konsumen mungkin terlibat dalam pencarian yang akan mencari informasi. Jadi konsumen mungkin terlibat dalam pencarian yang berpotensi akan memuaskan kebutuhannya. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa sudah disajikan dalam tabel bahwa 39% responden itu mengatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai buah duku yang bagus atau berkualitas itu dari pasar tradisional. Jadi urutan selanjutnya yang menjadi sumber informasi bagi responden adalah keluarga atau saudara. Itu sebanyak 36% dan toko buah atau eceran jumlahnya yang lainnya itu 20%. Jadi jumlah yang sama yaitu 2% dan 1% itu diperoleh di supermarket. Nah, itu adalah cara konsumen bertindak untuk mencari informasi. Kemudian tindakan konsumen setelah menemukan informasi yaitu melakukan evaluasi terhadap produknya. Jadi menurut Angel dan teman-temannya yang lain juga itu menentukan alternatif. Cara konsumen menentukan alternatif itu menggunakan atribut yang akan dijadikan sebagai kriteria evaluasi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan itu contoh atribut yang dipakai responden yaitu di mana berdasarkan buah duku adalah dari rasa dukunya, harganya, ketersediaannya, warna kulit, dan juga bahkan spot atau bercak hitam pada tekstur yang ada di kulit buah duku. Nah, kemudian ukuran buahnya juga, ukuran bijinya, dan juga warna daging buahnya dan kemasannya. Jadi berdasarkan tindakan tersebut yang ditemukan untuk menganalisis atau menemukan atau cara konsumen dalam mengevaluasi produk itu sejalan dengan hasil penelitian Marpaung pada tahun 2019, di mana juga menunjukkan bahwa atribut
seperti variabel harga itu merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum melakukan pembelian. Tindakan yang berikutnya setelah evaluasi, tentunya setelah konsumen itu mengevaluasi produk yang sudah dia evaluasi, kemungkinan dia akan memutuskan mau membeli atau tidak. Jadi berdasarkan pendapat Angel juga tahun 1994, tindakan pembelian merupakan tahap besar terakhir dari proses keputusan pembelian. Jadi misal konsumen itu mau membeli, itu adalah tindakan terakhirnya setelah sebelum melakukan adanya efek dari pasca pembelian. Ada pendapat atau pandangan terhadap produk yang sudah dibelinya itu, apakah puas atau tidak. Jadi kepuasan konsumen itu dapat dilihat dari sikap konsumen. Jika buah duku yang mereka beli itu tidak tersedia, dan jika buah duku tersebut mengalami kenaikan harga. Jadi misal mereka puas pada buah duku tersebut jika harganya naik dan juga mengalami kelangkaan, maka berdasarkan penelitian ini 44% dari keseluruhan jumlah responden membeli jenis buah yang lain, akan membeli jenis buah yang lain. Jadi merasa tidak apa-apa jika tidak membeli buah tersebut. Nah, jadi itu adalah pasca pembelian atau efek dari setelah konsumen membeli buah duku tersebut. Jadi dari uraian yang telah saya paparkan, itu dapat dilihat bahwa loyalitas mereka tidak terlalu tinggi terhadap buah duku. Nah, ini adalah tindakan atau efek dari tindakan yang dilakukan konsumen, yaitu setelah pembelian adanya pasca pembelian. Nah, begitulah pembahasan dalam makalah ini. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pembelian buah duku itu melalui 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kemudian pembelian, dan yang terakhir pasca pembelian. Jadi untuk pengenalan kebutuhan itu ada motivasi untuk melakukan pengenalan kebutuhan. Setelah itu maka akan dilakukan evaluasi alternatif menggunakan atribut. Nah, kemudian setelah evaluasi akan ada pembelian. Nah, setelah pembelian dilakukan oleh konsumen, maka akan ada tindakan atau respon konsumen pasca pembelian. Nah, demikian pembahasan dan kesimpulan dari makalah kami. Demikianlah penjelasan kami mengenai tindakan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.